Banyak orang yang mengatakan bahwa pintar dan cerdas itu sama. Padahal pintar dan cerdas itu sangat berbeda. Karena orang pintar secara hakiki adalah orang yang pandai, sedangkan orang yang cerdas adalah orang yang cerdik dan cermat dalam melihat sesuatu. Akan tetapi, yang perlu kita ketahui adalah kecerdasan itu adalah kepintaran. Sesungguhnya setiap anak dilahirkan cerdas dengan membawa potensi dan keunikannya masing-masing. Yang memungkinkan mereka untuk menjadi cerdas adalah tugas orang tua dan pendidik. Yang mempertahankan sifat-sifat yang menjadi dasar kecerdasan anak agar bertahan sampai tumbuh dewasa. Dengan memberikan faktor lingkungan dan stimulasi yang baik untuk merangsang dan mengoptimalkan fungsi otak dan kecerdasan anak. Kecerdasan bisa diperoleh dari lingkungan di sekitar kita, dapat secara drastis mempengaruhi keterampilan otak dan cara berpikir kita. Inilah yang membuat seorang anak berubah secara drastis menjadi sangat cerdas. Dalam faktanya, matematika merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah yang mendapatkan perhatian lebih dari kalangan guru, orang tua maupun anak. Selain matematika adalah termasuk mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional, masih ada beberapa yang memiliki persepsi bahwa matematika adalah pengetahuan terpenting yang harus dikuasai anak. Tetapi dalam kenyataan yang dihadapi saat ini, masih terdapat anak yang belum dibekali kemampuan untuk berprestasi cemerlang di bidang matematika. Seolah-olah mereka dihadapkan pada dua hal yang dilematis. Di satu sisi mereka harus menguasai matematika. Di sisi lain, ia merasa lemah untuk belajar matematika. Banyak hal yang harus kita pikirkan bersama. Atau memang potensi matematisnya tidak dikembangkan sejak usia dini, atau tidak mau belajar dikarenakan merasa tidak butuh dengan matematika. Hakikatnya, setiap individu itu dalam kehidupannya pasti membutuhkan matematika meski tingkat yang sangat sederhana. Pada prinsipnya, setiap anak itu dikaruniai kemampuan matematik, yakni memiliki kemampuan mengenal angka sejak dini, bahkan sebelum usia sekolah. Anak usia prasekolah sudah mengerti tentang kuantitas, misalnya banyak dan sedikitnya benda, jumlah saudaranya, dan yang lain sebagainya. Sekarang tinggal tugas orang tua dan pendidiklah untuk mempertahankan sifat-sifat yang menjadi dasar kecerdasan anak, agar bertahan sampai tumbuh dewasa, dengan memberikan faktor lingkungan dan stimulasi yang baik untuk merangsang dan mengoptimalkan fungsi otak dan kecerdasan anak. Kecerdasan matematis memuncak pada masa remaja dan masa awal dewasa. Beberapa kemampuan matematika tingkat tinggi akan menurun setelah usia 40 tahun. Kecerdasan matematis logis dikategorikan sebagai kecerdasan akademik karena dukungannya yang tinggi dalam keberhasilan studi seseorang. Kecerdasan matematis logis sangat diutamakan, oleh karenanya matematika menjadi bermakna dalam kehidupan individu manusia. Nah, berpijak pada uraian singkat tersebut, kita menjadi maklum bahwa dalam setiap individu ternyata telah terdapat potensi kecerdasan matematis. Oleh karenanya, tinggal bagaimana kita sebagai orang tua, guru, pendamping, dan mengembangkan kecerdasan tersebut sejak usia dini. Harapannya adalah ketika tumbuh dewasa, anak-anak tidak lagi kesulitan untuk mencari potensi matematisnya. Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana efektif untuk menggali dan mengembangkan kecerdasan matematis yang dimiliki anak,
tentunya dengan cara sesuai dengan tingkat pertumbuhan anak tersebut. Dengan berusaha menggali dan mengembangkan kecerdasan matematis anak sejak usia dini, diharapkan ketika masuk jenjang pendidikan selanjutnya, anak tidak lagi merasa kesulitan untuk menerima materi pelajaran tentang matematika. Mari kita pengaruhi kecerdasan logika matematika dalam pendidikan anak di usia dini. Terima kasih, semoga bermanfaat.